Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan bedah artikel ilmiah. Untuk yang waktu-waktu kemarin sudah saya cek beberapa hasil dari artikel kalian mengenai karya tulis yang Bapak Ibu buat. Di sini perlu saya sampaikan dan perlu saya tegaskan juga bahwasanya luaran dari mata kuliah karya ilmiah adalah setiap mahasiswa semuanya memiliki produk akhir berupa artikel yang siap terbit. Seperti itu. Ketika saya cek, saya sedikit menemukan beberapa hal yang perlu kita benahi atau Bapak Ibu benahi supaya nantinya artikel Bapak Ibu semua itu bisa diterbitkan. Yang pertama, dalam penulisan judul sudah saya bahas kemarin dalam web. Sekiranya Bapak Ibu sudah memahami untuk instansi atau autor atau penulis itu Bapak Ibu sebagai penulis pertama, yang penulis kedua yaitu dosen PKP atau atau jika hasil penelitian tidak dari hasil PKP maka penulis kedua yaitu dosen dari karya ilmiah. Selanjutnya masuk di abstrak. Abstrak Bapak Ibu tulis sesuai dengan isi judul dari penelitian tersebut. Abstrak menggambarkan secara jelas bagaimana runtutan atau bagaimana isi dari penelitian tersebut. Kurang lebih tidak lebih dari 200 kata seperti itu dalam satu paragraf. Untuk kata kunci Bapak Ibu tuliskan juga kata kuncinya seperti apa. Itu merujuk kepada judul dari artikel tersebut. Selanjutnya setelah abstrak Bapak Ibu masuk di poin pendahuluan. Di poin pendahuluan ini bukan Bapak Ibu menuliskan subbab, contohnya subbab latar belakang masalah atau subbab tujuan penelitian, bukan seperti itu. Tapi di bagian pendahuluan Bapak Ibu deskripsikan bagaimana rumusan dari penelitian tersebut dan bagaimana tujuan penelitian tersebut. Itu masuk di pendahuluan, bukan Bapak Ibu tuliskan dalam subbab tersendiri. Namun kurang lebih 7 sampai 8 atau kalau enggak 5 sampai 7 paragraf seperti itu. Selanjutnya setelah masuk di pendahuluan Bapak Ibu tuliskan metode penelitian yang Bapak Ibu gunakan seperti apa. Seperti itu. Contohnya metode penelitiannya penelitian tindakan kelas, berarti menggunakan siklus pertama seperti apa, siklus kedua seperti apa. Habis itu misalkan metodenya dari eksperimen, berarti ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen, seperti itu. Selanjutnya setelah metode hasil dan pembahasan Bapak Ibu sampaikan di situ hasil dan pembahasan, juga merujuk pada tinjauan pustaka. Bapak Ibu gabungkan dengan tinjauan pustaka yang ada yang sesuai dengan judul Bapak Ibu buat, seperti itu. Setelah hasil dan pembahasan masuk di bagian akhir, itu kesimpulan, saran dan simpulan seperti apa. Terus yang perlu saya tekankan dalam penulisan daftar pustaka, Bapak Ibu lihat contoh template-nya bagaimana. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya ketika menulis daftar pustaka dari jurnal seperti apa, yang perlu posisi miring seperti apa, dan yang perlu tebal seperti apa.
Nah gitu, saya masih menemukan setelah menulis, setelah saya lihat tulisan Bapak Ibu tidak sesuai dengan template dalam penulisan daftar pustaka. Misalkan menggunakan titik atau koma atau titik dua, terus yang miring bagian judul atau nama jurnal seperti itu. Bapak Ibu perlihatkan lagi. Saya harapkan untuk pertemuan selanjutnya pada web 3 semuanya dari Bapak Ibu semuanya memiliki file dari artikel dan Bapak Ibu sampaikan, nanti dipaparkan satu persatu untuk saya koreksi, saya lihat. Dan perlu saya tekankan lagi dalam penulisan parafrase, ketika Bapak Ibu mengutip, kutipan tidak langsung. Jadi kutipan ada dua, kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung, Bapak Ibu langsung comot dari kalimat seseorang. Itu nanti ketika dicek plagiarisme nanti akan ketahuan. Namun Bapak Ibu gunakan kutipan tidak langsung dengan merubah kalimatnya tanpa mempengaruhi maksud dari kalimat tersebut, seperti itu, untuk menghindari plagiarisme. Karena ketentuan dari UT ada sistem plagiarismenya tidak lebih dari 30%. Baik, untuk lebih jelaskan saya harapkan semua mahasiswa karya ilmiah pada web ketiga diharapkan bisa mengikutinya semua dan bisa memaparkan, walaupun waktunya masih lama. Ketika Bapak Ibu sudah paham, jadi Bapak Ibu tinggal merancang saja apa sih yang harus ada dan bagaimana kaidah selingkungnya dalam penulisan artikel itu, seperti itu. Karena saya menemukan beberapa hal yang tidak sesuai, seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.